رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة فلولا ألقي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dan rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajrid As-Sarih li Ahadisil Jami' As-Sahih, yang sebenarnya sore ini adalah jadwalnya Ustadz Denis hafizahullah ta'ala. Karena beliau sakit, maka anak gantikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajrid As-Sarih li Ahadisil Jami' As-Sahih, masih tentang hadis-hadis salat, khususnya yang berkaitan dengan syarat salat. Masih hadis-hadis tentang syarat kedua dari syarat-syarat salat, yaitu hadis-hadis tentang menghadap kiblat atau tentang kiblat, atau masalah-masalah yang berkaitan tentang kiblat. Hadis ke 261 disebutkan dalam kitab bab haqqil buzaqi bil yadi minal masjid. Bab mengerik buzak, yaitu dahak atau lendir yang keluar dari hidung atau ingus atau yang keluar dari mulut, sama hukumnya. Biliat dengan tangan atau dengan kayu atau yang semisalnya, minal masjid, dari masjid, yaitu dari dinding masjid, terutama yang menghadap kiblat, terutama yang menghadap kiblat. Jadi apa hukumnya mengerik atau membersihkan bekas dahak atau ingus yang menempel di dinding masjid, terutama di bagian kiblat, arah kiblat. Di sini beliau membawakan satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata rahimallahu taala, an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Dari Anas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamah, melihat dahak atau bekas dahak yang sudah mengering, atau lendir atau ingus yang sudah mengering, fil qiblah. Maksudnya di sini di dinding masjid yang menghadap ke arah kiblat, di dinding masjid yang menghadap ke arah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaih. Hal itu membuat Rasulullah SAW tidak nyaman. Membuat Rasulullah SAW tidak nyaman, karena ketika ingin sholat, beliau melihat di dinding masjid, yaitu Masjid Nabawi, pas ke arah kiblat ada bekas dahak yang sudah mengering, Maka Rasulullah SAW merasa tidak nyaman. Hatta ru'iya fi wajhihi, sampai terlihat pada wajah Nabi SAW, terlihat kemarahan di wajah Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah marah dalam urusan dunia. Kalau ada orang yang menyakiti beliau nggak marah kalau dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan batas yang beliau lihat tatkala ingin sholat, beliau melihat ada bekas dahak
atau ingus yang menempel di dinding masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk menjaga kebersihan masjid, menjaga kesucian masjid. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menempel atau yang berserakan di masjid. Faqama fahakkahu biyadihi. Maka Rasulullah SAW pun berdiri dan mengeriknya dengan tangannya. Fahakkahu biyadihi menunjukkan bahasanya nukhamah atau dahak tersebut sudah mengering, karena beliau kerik dengan tangan beliau. Dan termasuk boleh juga mengerik dengan kayu atau alat yang lain, karena dengan biyadihi di sini menunjukkan ada dua kemungkinan, baik dengan tangan beliau langsung atau melalui perantara atau melalui kayu atau yang sejenisnya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia dalam keadaan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia dalam keadaan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya salat, begitu agungnya kedudukan salat dalam Islam. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini, orang yang salat sejatinya dia dalam keadaan berinteraksi dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan dalam salat, semua amalan-amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih, amalan anggota badan, semua harus apa? Khusyuk. Harus khusyuk atau dianjurkan untuk khusyuk. Karena dia dalam keadaan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang ketika sedang menghadap sang pemimpin atau seorang presiden, pasti dia apa? Sangat bersungguh-sungguh, sangat berhati-hati, jangan sampai apa penampilan dia, jangan sampai tindak tanduk dia menyakiti atau mengganggu hati si pemimpin tadi. Demikian pula ketika kita sholat, hendaknya kita berusaha untuk khusyuk, hendaknya kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita baca, karena terkumpul dalam sholat semua amalan, baik itu amalan hati berupa khusyuk atau ikhlas, tumakninah. Ini semua amalan-amalan hati yang wajib kita penuhi dalam sholat kita. Dan juga amal al-lisan, seperti membaca dzikir, membaca Al-Fatihah atau surat setelahnya, setelah surat Al-Fatihah, setelah surat pendek atau surat panjang. Adapun amalan jawarih seperti ruku, berdiri, ruku, sujud, i'tidal dan yang lainnya, ini dikerjakan dengan khusyuk, dikerjakan dengan khusyuk. Disebutkan di sini, fa innahu yunaji rabbahu, karena sesungguhnya dia dalam keadaan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dia dan di antara kiblat. Di sini terdapat syak, keraguan-raguan dari rawi hadis ini. Ragu apakah Rasulullah SAW mengatakan fa inna yunaji rabbahu atau inna rabbahu bainahu wa baina al-qiblah. Ini menunjukkan bahwasanya rawi hadis ini amanah. Ketika dia syak, ragu, beliau menyebutkan dua kalimat, apakah Rasulullah mengatakan ini atau mengatakan itu. Dan juga menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna, selama tidak merusak makna, merusak apa? Maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Sebelumnya tentang kalimat au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Rabbnya berada di antara dia dan antara kiblat. Ini tidak menafikan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit.
berada di atas arsy-Nya. Karena banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama. Dan dipahami oleh orang Arab sendiri. Orang Arab tatkala mengatakan jalastu atau kumtu amama al-qamar. Ini tidak menunjukkan bahwasanya qamar atau bulan berada di depannya pas. Tidak menafikan ketinggian bulan. Maka para ulama tidak menafikan ucapan ini dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang uluwullah, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat seperti ini sudah maklum dalam bahasa Arab. Biasa dikatakan oleh orang-orang Arab. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Inilah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Maka jangan sekali-kali kalian atau salah seorang dari kalian meludah di hadapan kiblatnya. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meludah atau mengeluarkan dahak di hadapan kiblatnya atau ke arah kiblat. Walakin an yasari, akan tapi boleh dia mengeluarkan atau meludah dari arah kiri, dari arah kirinya, au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya, di bawah telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya gerakan dalam sholat apabila tujuannya untuk kemaslahatan sholat, agar sholatnya khusyuk, agar tidak terganggu, maka boleh. Seperti mengeluarkan ludah atau ingus atau dahak yang itu mengganggu kekhusyukan dia dalam sholat. Ini boleh. Karena itu kita sering lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, orang ketika ingin mengeluarkan ingusnya, dia mengeluarkan mindil, mengeluarkan sapu tangan atau sarung tangan, atau mengeluarkan tisu, kemudian dia keluarkan ingusnya. Ini bagi orang yang nggak biasa, ini mengganggu. Tapi demi kemaslahan sholat ini diperbolehkan, diperbolehkan. Adapun hadis ini berlaku apabila masjid berupa pasir atau tanah. Masjid berupa pasir atau tanah, boleh dia meludah di bawah kakinya, di bawah kakinya atau daerah atau sebelah kirinya. Nggak boleh arah kiblat atau sebelah kanannya. Ada tambahan dalam hadis selanjutnya, wala an yaminihi, summa akhada tarafa ridai. Kemudian Rasulullah SAW mengambil ujung kainnya, fabasaqa fihi. Kemudian Rasulullah SAW meludah pada ujung kainnya, summa radda ba'dahu ala ba'd. Kemudian beliau membalik kainnya, faqala au yaf'alu hakada. Kemudian beliau mengatakan atau berbuat seperti ini. Jadi kalau nggak memungkinkan untuk meludah sebelah kiri atau di bawah kakinya, boleh pakai pakaiannya atau kainnya. Atau zaman sekarang mungkin bisa pakai mindil, pakai tisu atau sarung atau sapu tangan, pakai sapu tangan, boleh. Demi kemaslahatan sholat, agar tidak mengganggu kekhusyuan sholatnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa fi riwayatin wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan. Dan tidak boleh dia mengeluarkan ludahnya atau dahaknya ke sebelah kanan, karena sesungguhnya sebelah kanannya ada malaikat. Ada malaikat. Ini menunjukkan bahasanya para malaikat senantiasa menemani atau menyertai orang-orang yang dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tentunya hadis ini berlaku apabila masjid berupa tanah atau berupa pasir. Adapun masjid yang berlantai nggak mungkin kita terapkan pada
masjid yang ada lantainya. Ini bisa marah DKM-nya nanti, bisa diusir antum dari masjid. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya menjaga masjid, wajibnya menjaga kebersihan masjid, kesucian masjid. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafidhallahu taala tatkala menjelaskan hadis ini, bahkan sekedar kotoran hidung atau upil atau kotoran mata, kotoran mata, nggak boleh kita ketika sholat kita ambil kemudian kita buang begitu aja. Dalam rangka apa? Ta'dhimul masjid. Dalam rangka menjaga, mengagungkan, menjaga kebersihan atau kesucian masjid. Meskipun nggak terlihat, meskipun sepele, meskipun apa terlihat sepele, nggak terlihat. Ini kadang kita tanpa kita sadari, misalnya mandinya kurang bersih, atau bangun belum sempat mandi, cuma sekedar wudhu, masih ada kotoran matanya. Akhirnya apa? Ketika sholat ngucek-ngucek mata, kemudian ada kotoran matanya, dia buang begitu saja. Ini bisa merusak atau mengotori masjid. Syekhul Islam melarang hal yang demikian. Kata beliau, hatta al-qadar alladhi waqa'a fil ain. Meskipun apa? Kotoran yang menempel di mata enggak boleh kita buang di masjid atau di lantai masjid. Selanjutnya, bab kafaratil buzaqi fil masjid. Kafarat bagi orang yang mengeluarkan dahak di masjid atau meludah atau membuang ingus di masjid. Ada kafaratnya. Beliau membawakan dua hadis di sini. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullah, an Abi Hurairah wa Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Hadis Nukhamah, tentang hadis Nukhamah. Di sini beliau meringkas, tidak mengulang lagi hadis tentang Nukhamah, hadis tentang hukum membuang atau menempelkan ingus atau dahak atau ludah di dinding masjid. Wa fi ziyadah, dan dalam hadis tersebut terdapat tambahan, wala an yaminihi, dan tidak pula membuang ke sebelah kanan, kanan. Bagaimana yang telah kita sampaikan pada hadis sebelumnya. Adapun hadis ini tidak nampak keterkaitan atau munasabah antara hadis ini dengan bab. Adapun yang nampak yaitu hadis kedua. Yang nampak dari keterkaitan hadis ini dengan bab adalah hadis kedua tentang kafarat buzaq, tentang kafarah atau hal-hal yang bisa menghapus dosa karena mengotori masjid. Selanjutnya hadis Anas. Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Anas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-buzaqu fil masjid khati'ah. Meludah di masjid merupakan kesalahan atau perbuatan dosa. Wa kafaratuha dafnuha, dan cara menebusnya adalah dengan menimbunnya. Cara menebus atau menghapus dosa tersebut adalah dengan cara menimbunnya. Sekali lagi, ini apabila masjid berupa pasir atau tanah. Masjid berupa pasir atau tanah. Maka hadis ini sebagai penjelas dari hadis Anas, hadis ke-261, yang di situ disebutkan boleh meludah tapi sebelah kiri atau di bawah kakinya, atau meludah di kainnya atau pakaiannya. Maka di antara kafarahnya, kalau dia meludah ke bagian kirinya atau di bawah kakinya, maka kafarahnya adalah ditimbun. Ditimbun. Wa kafaratuha dafnuha. Dan boleh langsung ketika dalam keadaan sholat. Dia meludah, kemudian apabila masjid tersebut berupa pasir,
maka dia timbun dengan kakinya, dengan kakinya. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang dia meludah di masjid atau mengeluarkan dahak di masjid. Kemudian dia lupa. Dia lupa. Kemudian di malam hari dia mencari bekas ludahnya untuk apa? Ditimbun, untuk dibersihkan. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW sangat apa? Menjaga kebersihan masjid. Mereka sangat takut terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terkait orang yang mengotori masjid. Maka kafarat bagi orang yang mengotori masjid, bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, apabila dia meludah di masjid dan masjid tersebut berupa tanah atau pasir, maka kafaratnya adalah dengan cara membersihkannya, yaitu dengan cara ditimbun dengan pasir yang lainnya. Apabila berupa kotoran atau yang lain, maka dibersihkan. Apabila masjid berupa lantai misalnya, dan dia merasa telah membuang kotoran atau membuang sampah di masjid, maka ketika dia ingat, kafarahnya adalah dia bersihkan. Dia bersihkan sendiri, bukan nyuruh DKM misalnya atau tukang bersih masjid. Tidak, dia bersihkan sendiri. Dia bersihkan sendiri. Jadi wajib bagi kita untuk menjaga kebersihan masjid. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz man tanakha'a fil masjidi falam yudfinhu fasayyi'ah wa in dafanahu fahasanah. Barang siapa yang mengeluarkan ingus atau mengeluarkan dahak atau meludah di masjid, kemudian dia menimbunnya, kemudian dia tidak menimbunnya atau tidak membersihkannya, fasayyi'ah, maka ini termasuk perbuatan dosa, termasuk keburukan. Wa indafanahu, dan jika dia menimbunnya atau membersihkannya, fahasanah, maka ini termasuk kebaikan. Hadis riwayat Tabrani dari sahabat Abu Umamah. Ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya bab idatil imami an-nasa fi itmamis salati wa dzikril qiblati. Bab yaitu tentang imam menasihati makmum untuk menyempurnakan salat dan mengingatkan tentang kiblat dan penyebutan tentang kiblat. Jadi boleh bagi imam atau bahkan dianjurkan bagi imam ketika ingin sholat mengingatkan kepada makmum. Di antaranya adalah mengingatkan untuk merapikan shaf, menyempurnakan shaf, karena rapinya shaf, lurusnya shaf termasuk kesempurnaan dari sholat. Wa dzikril qiblah, jadi disebutkan apa tentang kiblah. Jadi hadis ini hadis yang akan dibawakan oleh al-muallif, disebutkan di situ tentang kiblat, tentang kiblat. Dan bab ini adalah bab terakhir yang berkaitan dengan syarat salat yang kedua, yaitu menghadap kiblat. Beliau membawakan hadis Abu Hurairah. Qala rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal tarawna kiblati hahuna, apakah engkau melihat kiblatku di sini? Apakah engkau melihat kiblatku di sini? Artinya apakah kalian menyangka bahasanya aku menghadap kiblat dan tidak mengetahui keadaan kalian, tidak mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan? Fa wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum, tidak tersembunyi bagiku kekhusyuan kalian dan tidak pula rukuk kalian. Maksudnya di sini Rasulullah SAW mengetahui apa yang dikerjakan oleh para sahabat, apakah mereka khusyuk ketika sholat ataukah tidak. Meskipun beliau menghadap kiblat, membelakangi mereka, karena imam yaitu membelakangi makmum dan menghadap kiblat. Jadi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Nabi SAW dengan memperlihatkan kepada Nabi SAW apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang beliau. Apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang beliau ketika sholat.
Karena itu kata beliau, fa wallahi, demi Allah, ma yakhfa 'alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Tidak tersembunyi bagiku kekhusyuan kalian dan tidak pula rukuk kalian. Maksudnya di sini salat kalian. Karena enggak ada ibadah rukuk saja enggak ada. Maksud di sini adalah salat. Dalam ilmu balaghah maksud ke bagian apa? Dzikru al-ba'd wa yuradu bihil kull. Menyebutkan sebagian, namun yang diingat adalah keseluruhan. Dan rukuk adalah bagian dari apa? Bagian dari salat. Dan termasuk rukun salat. Termasuk rukun salat. Enggak sah salat seorang apabila tidak rukuk. Kecuali kalau dalam keadaan sakit. Boleh salat dalam keadaan terlentang. Wallahi ma yakhfa 'alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Inni la arakum min wara'i dhuhri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini termasuk apa? Dalailun nubuwah, tanda kenabian Nabi SAW. Termasuk mukjizat Nabi SAW. Beliau mampu melihat, beliau bisa melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat meskipun beliau dalam keadaan sholat, meskipun beliau dalam keadaan membelakangi mereka, sedang dalam keadaan membelakangi mereka ketika sholat. Dan hal ini sering terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah ketika sholat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang neraka, dan sahabat gak melihat, padahal mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah saja yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hadis tentang seorang wanita yang disiksa ketika Rasulullah SAW sholat, diperlihatkan tentang siksaan Allah Subhanahu kepada wanita yang menyiksa kucing. Ini dalam keadaan Rasulullah SAW sholat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi SAW dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan yang lainnya seperti ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj. Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya begitu saja tentang kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau telah melakukan perjalanan dalam satu hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu hari satu malam. Padahal mereka membutuhkan 1 bulan kurang lebih untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Maka salah seorang dari mereka meminta kepada Nabi SAW untuk menyebutkan pintu-pintu Masjid Aqsa beserta jendela-jendelanya. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW lupa menjanjikan mereka, lupa mengucapkan insya Allah, sampai telat wahyu turun, sampai wahyu telat turun. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui kesalahan beliau, akhirnya beliau mengucapkan insya Allah, dan turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlihatkan di hadapan Nabi SAW jumlah pintu-pintu atau jendela-jendela yang ada di Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahasanya kejadian seperti ini sering terjadi di zaman Nabi SAW dan menunjukkan tanda kenabian Nabi SAW, mukjizat Nabi SAW. Selanjutnya, bab hal yuqalu masjidu bani fulan. Apakah boleh dikatakan atau disebut masjid Bani Fulan, masjidnya Bani Fulan? Bolehkah menamakan masjid dengan masjidnya Bani Fulan? Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari karena sebagian salaf membenci atau tidak suka menisbatkan masjid atau menamakan masjid dengan dinisbatkan ke Bani Fulan atau ke orang yang membuat masjid, mendirikan masjid. Karena itu beliau membawakan bab ini dalam rangka menjelaskan hukum menisbatkan masjid, menamakan masjid ke Fulan atau ke Bani Fulan, atau menisbatkan masjid ke yang lainnya, karena masjid milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anal masajida lillah, bahwa masjid itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membawakan sebuah hadis
Jadi hadis ini setelah bab ini berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang masjid. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Abdullah ibn Umar. Disebutkan radhiyallahu taala anhuma karena beliau adalah sahabat Nabi SAW dan juga bapak beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Karena itu beliau katakan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khailil lati utmirat minal hafya'i wa amaduha saniyatul wada'i. Bahwasanya Rasulullah SAW mengadakan perlombaan antar kuda. Allati utmirat, kuda yang sudah disiapkan untuk apa? Lomba, untuk pacuan kuda. Untuk pacuan kuda. Dari mana? Minal hafya'i, dari hafya, ini nama tempat. Minal hafya'i wa amaduha, dan finishnya saniyatul wada. Finishnya sampai tempat yang bernama saniyatul wada. Disebutkan Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menukil dari Al-Hafidz bin Hajar bahwasanya jarak antara hafya dengan saniyatul wada jaraknya 5 atau 6 mil, sekitar 2,5 atau 3 kilo. Ini menunjukkan bahwasanya boleh melakukan lomba kuda, naik kuda, atau lomba lari kuda atau yang semisalnya. Wa sabaqa bainal khailil lati lam tudmar, dan beliau mengadakan perlombaan kuda yang tidak dipersiapkan untuk pacuan. Jadi ada dua perlombaan di sini. Perlombaan kuda yang memang kuda tersebut sudah dilatih, sudah disiapkan untuk pacuan kuda, dan kuda yang belum dilatih atau disiapkan untuk lari atau untuk perlombaan pacuan kuda. Dari mana? Minas saniyati ila masjid Bani Zuraik, dari daerah atau tempat yang bernama Saniyatul Wada sampai masjid Bani Zuraik. Jadi jaraknya hampir sama, 5 atau 6 mil. Yang menjadikan syahid dari hadis ini adalah kalimat ila masjid Bani Zuraik, sampai masjid Bani Zuraik, sampai masjid Bani Zuraik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini bolehnya menisbatkan masjid ke Bani Fulan atau ke orang yang membangun masjid tersebut atau orang-orang yang biasa sholat di masjid tersebut. Dan yang biasa sholat di masjid tersebut adalah Bani Zuraik, yaitu keturunan Zuraik. Dan nisbat ini dalam rangka untuk tamyiz, nisbatul tamyiz, bukan nisbatul milk, bukan nisbat kepemilikan, karena semua masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Karena semua masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membedakan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain boleh dinamakan sebagaimana yang kita lihat pada umumnya. Ada banyak masjid di negeri kita dan ada yang sama namanya, ada yang beda. Enggak semua dinamakan Baitullah. Ini dalam rangka nisbatut tamyiz, enggak apa-apa kalau nisbatut tamyiz, untuk membedakan antara masjid yang lain dengan masjid yang lainnya. Kebetulan masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh anak keturunan Zuraik, atau yang biasa sholat di situ adalah orang-orang dari keturunan Zuraik. Karena itu dinamakan Masjid Bani Zuraik. Wa anna Abdullah kana fi man sabaq, kana fi man sabaqa, dan bahwasanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, termasuk sahabat yang mengikuti perlombaan atau pacuan kuda. Maka sekali lagi boleh bagi kita mengikuti atau mengadakan perlombaan seperti perlombaan pacuan kuda atau yang lainnya. Karena di antara lomba yang disyariatkan, di mana dalam hadis Nabi SAW, la sabaqa illa fi salasin, tidak ada perlombaan kecuali pada 3: lomba balap kuda, balap onta, dan panah. Balap kuda, balap onta, dan panah, lomba panah. Ini termasuk olahraga yang sunnah, olahraga yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam, sekaligus untuk mempersiapkan berperang atau jihad fisabilillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka, yaitu orang-orang kafir, berupa melatih kekuatan, seperti apa? Bela diri atau yang lainnya, atau olahraga yang melatih fisik atau kekuatan yang lainnya, atau dengan ribatil khail, dengan lomba atau naik kuda, pacuan kuda. Tujuannya apa? Turhibuna bihi aduallah, dalam rangka untuk menggentarkan, membuat takut hati-hati orang-orang kafir. Jadi olahraga itu baik. Ya, kalau kita niatkan untuk persiapan jihad, maka ini insya Allah mendatangkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Apakah boleh bagi kita membatalkan sholat apabila orang yang sholat di samping kita bau badan, bau ketek, yang sangat mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat, yang sangat mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Baqarah, wala tubtilu a'malakum. Para ulama tafsir menjelaskan a'malakum ay salatikum. Jadi berusaha untuk tetap apa? Tidak terganggu. Berusaha untuk menahan diri. Ini ujian antum ketika salat. Karena bisa jadi orang yang ada di samping antum jahil, enggak tahu apa hukum salat. Sehingga dia tidak mempersiapkan pakaian khusus ketika sholat, atau ada udzur yang lainnya, misalnya kerja nggak sempat pulang atau ganti baju atau nggak sempat mandi, sehingga apa, pakaian yang dia gunakan untuk kerja dia pakai untuk sholat, maka harus sabar. Ini ujian antum ketika sholat, antum kasih udzur orang tersebut, dan kalau bisa setelah sholat dinasihati. Anak terikat ketika mondok dulu, bahkan lebih dari ini, bukannya sekedar bau badan, tapi mengganggu karena orang ini sholat di ma'had karena memang dipanggil oleh ustadz untuk memijat, karena tukang pijat akhirnya datang ke ma'had setelah memijat ustadz, sholat duhur jamaah di masjid ma'had. Karena lupa mematikan HP-nya, akhirnya HP-nya berbunyi. Yang bunyi itu apa? Dangdut. Ya, kalau nggak salah rakaat ketiga atau rakaat kedua, bunyi sampai salam. Nah, ini lebih mengganggu menurut ana daripada apa? Sekedar bau badan. Bayangkan mungkin kalau bau badan yang terganggu samping kanan atau kirinya saja. Nah, ini satu jamaah yang semua sholat di masjid terganggu dengan suara HP. Padahal boleh kalau dia matikan, nggak apa-apa. Dia matikan. Ini termasuk gerakan dalam sholat yang dibolehkan demi kenyamanan sholat, kekhusyuan sholat, agar nggak mengganggu orang lain. Karena kejahilan. Inilah pentingnya belajar hukum-hukum seputar salat atau belajar ilmu syar'i. Apakah membersihkan atau membuang sisa komedo di masjid termasuk di hadis ini? Apa komedo? Kerak pada wajah atau bekas jerawat yang sudah mengering. Nah, ini masuk tadi. Bahkan Syekhul Islam melarang keras. Ini termasuk mengotori masjid.
Apa hukumnya menggaruk kaki dengan kaki satunya lagi ketika sholat sehingga sebelahnya merasa terganggu? Merasa terganggu. Taib. Kalau memang benar-benar gatal ya nggak apa-apa, dia garuk. Ataupun sebelahnya bisa diingatkan bahwasanya gerakan seperti ini boleh demi kenyamanan sholat, gak usah merasa terganggu. Nggak mengganggu yang di sampingnya. Itu urusan dia merasa terganggu. Karena mungkin belum pernah melihat seperti itu, atau mungkin dia belajar bahwasanya gerakan dalam sholat itu secara mutlak nggak boleh. Ini yang mungkin menjadi sebelahnya terganggu, orang tersebut terganggu. Hukum jual beli di teras masjid, apakah masuk dalam larangan tidak boleh jual beli di masjid? Masuk, termasuk apa? Larangan, nggak boleh. Kalau bisa ya keluar masjid, atau bahkan sekedar antum interaksi melalui HP, antum dalam keadaan di masjid, atau misalnya pengen pesen barang di Shopee, antum posisi di masjid, nggak boleh. Meskipun jual beli online, nggak boleh. Termasuk apa? Jual beli di dalam masjid. Apakah mencoret dinding atau lantai dan membuang bekas penghapus termasuk mengotori masjid? Naam, termasuk mengotori masjid. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.